Pernah nggak kamu perhatiin, dimanapun kamu pergi, entah itu kota besar, pelosok desa, atau bahkan negara asing, seringkali ada satu kesamaan. Ada toko milik orang Cina, warung kecil, pabrik besar, restoran mewah, bahkan konglomerat raksasa. Mereka ada di mana-mana. Yang bikin heran, mereka bukan asli daerah situ. Kadang mereka datang sebagai imigran tanpa apa-apa, tapi dalam beberapa tahun mereka sudah jadi pengusaha sukses. Kok bisa? Hari ini, lebih dari 50 juta orang Cina hidup di luar negaranya. Dan dari angka itu, jutaan di antaranya adalah pemilik bisnis. Di Asia Tenggara, hampir 70%, ekonomi dikuasai oleh etnis Tionghoa, padahal mereka hanya sebagian kecil dari populasi. Ini bukan tentang ras, ini tentang mindset, tentang pola pikir yang bikin mereka unggul di tengah keterbatasan. Dalam video ini, kita bakal bongkar satu-satu rahasia cara berpikir dan strategi hidup orang Cina yang bisa kamu tiru mulai sekarang juga. Tapi sebelum kita bahas strateginya, kita harus pahami dulu akar budaya dan sejarah yang membentuk mereka jadi seperti sekarang. Karena dari sanalah semua cara berpikir ini berasal. Ribuan tahun sejarah Tiongkok bukan cuma soal dinasti dan perang, tapi tentang bagaimana nilai-nilai budaya terbentuk. Dari dulu, orang Cina sudah diajarkan untuk menghormati orang tua, rajin bekerja, dan hidup sederhana. Ajaran ini bukan dari motivator modern, tapi dari para filsuf ribuan tahun lalu. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Cina adalah Konfusius. Ajarannya menekankan pentingnya filial piety, penghormatan pada orang tua dan leluhur. Di banyak keluarga Cina, orang tua adalah pusat kehidupan. Keputusan penting pun sering melibatkan restu mereka. Inilah kenapa banyak bisnis Tionghoa tetap dijalankan secara turun-temurun. Taoisme mengajarkan keseimbangan. Hidup seperti air, mengalir tapi kuat. Prinsip yin dan yang bukan cuma simbol, tapi cara berpikir. Kalau hari ini susah, besok bisa lebih baik. Kalau sekarang rugi, nanti bisa untung. Ini membentuk pola pikir jangka panjang yang sangat kuat. Buddhisme yang masuk dari India juga membentuk karakter mereka. Kesabaran, ketekunan, Jundaisen penerima terhadap kenyataan adalah nilai yang tertanam dalam-dalam. Banyak pedagang Tionghoa yang sukses karena mereka bisa tahan banting. Gagal berkali-kali bukan alasan untuk berhenti. Gabungan tiga ajaran besar ini menciptakan masyarakat yang tahan uji. Mereka mungkin terlihat pendiam dan kaku, tapi mereka kuat di dalam. Cara berpikir ini akhirnya menular ke cara berbisnis, cara berhemat, bahkan cara mereka merantau jauh dari rumah. Inilah pondasi dari semua kesuksesan mereka hari ini. Orang Cina punya prinsip yang sangat kuat dalam hidup mereka. Ciku, yang artinya makan pahit. Maksudnya, mereka rela menderita di masa sekarang demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Prinsip ini tertanam sejak kecil, dalam pendidikan, pekerjaan, bahkan kehidupan keluarga. Pendidikan bagi orang Cina bukan sekadar kewajiban, tapi simbol harga diri keluarga. Anak-anak diajarkan bahwa nilai tinggi adalah kehormatan. Nggak heran kalau banyak anak Tionghoa belajar sejak pagi sampai malam tanpa mengeluh. Prestasi bukan sekadar untuk masa depan pribadi, tapi juga membawa nama baik keluarga. Bagi mereka, uang bukan untuk dibelanjakan gaya-gayaan, tapi disimpan, diputar, dan ditumbuhkan. Mereka sangat disiplin dalam keuangan, bahkan terlihat pelit. Tapi inilah rahasianya, modal kecil bisa jadi kerajaan besar karena mereka berpikir panjang dan berani ambil risiko. Orang Cina dikenal adaptif dalam banyak situasi, tapi mereka juga tak segan bersikap sangat strategis. Bahkan kadang licin. Bukan berarti curang, tapi mereka sangat jago membaca peluang. Kalau ada celah, mereka manfaatkan. Kalau ada kesempatan, mereka lompat lebih dulu. Mereka lebih suka main catur daripada main dadu. Banyak bisnis Tionghoa dibangun oleh keluarga, bahkan klan. Mereka saling bantu, saling percaya, dan menjaga rahasia internal. Ini membuat bisnis mereka kuat di dalam, walau kadang tertutup dari luar. Mereka paham bahwa kekuatan besar dimulai dari lingkaran yang kecil tapi solid. Orang Cina punya kemampuan dagang yang luar biasa. Mereka nggak sekadar jualan tapi tahu cara membaca lawan bicara. Kalau kamu pernah belanja di pasar milik orang Tionghoa, kamu pasti pernah ngerasain cara mereka nawarin barang tuh luwes, pintar tapi tetap sopan. Mereka bisa ngatur harga, ngatur emosi,
dan tetap bikin kamu merasa dihargai. Dalam budaya bisnis China, ada satu prinsip penting, guanxi, yaitu jaringan relasi. Semakin luas jaringan kamu, semakin besar peluang kamu. Bagi mereka, hubungan jangka panjang jauh lebih penting dari transaksi sesaat. Mereka jago membangun kepercayaan, dan sekali dapat kepercayaan itu, bisnis bisa jalan tanpa kontrak sekalipun. Uniknya, orang Cina bisa jadi sangat loyal, tapi juga bisa sangat taktis. Mereka bisa main belakang kalau perlu, tapi juga bisa setia seumur hidup kalau kamu dipercaya. Ini bukan soal baik atau buruk, tapi soal bertahan di dunia bisnis yang keras. Saya ngerti bahwa dunia ini bukan selalu hitam putih, tapi penuh strategi. Jangan heran kalau tiba-tiba kamu lihat orang Cina buka usaha yang lagi tren lebih dulu dari orang lain. Mereka punya radar yang tajam dalam menangkap peluang. Mereka nggak nunggu momen sempurna, tapi langsung gas saat ada celah. Bahkan kadang ambil risiko besar tanpa pikir panjang. Banyak dari mereka memulai dari jualan kaki lima, kelontong kecil, atau bahkan modal utang. Tapi karena mereka sabar dan pintar memutar uang, bisnis itu bisa tumbuh jadi besar. Bagi mereka, yang penting mulai dulu. Urusan berkembang itu soal waktu dan kerja keras. Banyak orang menganggap komunitas Tionghoa itu eksklusif, tertutup dan hanya peduli uang, tapi jarang yang tahu bahwa banyak dari mereka memilih begitu karena pengalaman pahit, didiskriminasi, dijauhi, bahkan dijadikan kambing hitam saat ada krisis. Dulu, di beberapa negara Asia Tenggara, orang Cina dilarang memiliki tanah. Mereka tidak bisa bertani, tapi mereka nggak menyerah. Mereka berdagang, membuka toko, atau jadi pengrajin. Dari keterbatasan itu muncul kekuatan baru. Bukan sekali dua kali mereka jadi korban kerusuhan. Toko-toko dibakar, rumah dirusak, keluarga dipaksa mengungsi. Tapi mereka tetap bangkit, membangun dari puing, dan terus maju. Inilah kenapa mereka tampak tangguh. Karena mereka memang ditempa oleh rasa sakit. Di media, orang Tionghoa sering digambarkan licik, jelas hanya mau untung sendiri. Padahal kenyataannya, mereka banyak membantu komunitas, menyumbang untuk pendidikan, rumah ibadah, dan kegiatan sosial, hanya saja tidak banyak disorot. Mereka jarang protes, jarang membela diri di depan umum, tapi bukan berarti mereka lemah. Mereka lebih memilih menunjukkan keberhasilan lewat hasil kerja nyata. Diam-diam mereka menjawab kebencian dengan bukti. Begitu tiba di negara baru, orang Cina nggak banyak menuntut. Mereka lihat, belajar, dan menyesuaikan diri. Mereka tahu mereka tamu, jadi nggak cari ribut. Tapi bukan berarti mereka lemah. Mereka pelajari sistem, cari celah legal, dan memaksimalkan semua peluang yang ada. Gaya hidup mereka saat merantau itu, kerja, simpan, putar uang. Mereka bisa tinggal bareng 10 orang dalam satu rumah sempit demi hemat sewa. Semua hasil kerja mereka alirkan untuk buka usaha, beli properti, atau kirim ke kampung. Mereka bukan cari kenyamanan cepat, mereka bangun pondasi masa depan. Dimanapun ada satu toko milik orang Cina, biasanya tak lama akan ada toko lainnya. Mereka bangun komunitas, saling pasok barang, bantu modal, bahkan jaga anak satu sama lain, karena mereka tahu, sendirian itu rapuh, tapi bareng-bareng itu kuat. Mereka bukan cuma cari untung hari ini. Mereka beli tanah, bangun toko, ajarkan anak-anak berdagang. Anak-anak mereka nggak cuma disekolahkan tinggi, tapi juga dilatih jadi pengusaha sejak kecil. Mereka bangun sistem warisan, supaya generasi berikutnya nggak mulai dari nol lagi. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak tampil, mereka diam-diam bangun kerajaan, toko kecil jadi jaringan toko, rumah sewa jadi apartemen. Mereka nggak butuh tepuk tangan, cukup hasil nyata yang bicara. Satu generasi kerja keras, 2 generasi berikutnya panen hasil. Dalam budaya Cina ada pepatah lama, air yang diam akan membusuk. Mereka percaya kalau kamu nggak tumbuh, kamu mati. Itulah kenapa mereka terus belajar, terus menyesuaikan diri. Dunia boleh berubah, tapi mereka selalu satu langkah lebih cepat dari yang lain. Jangan salah sangka kalau kamu lihat mereka jualan dengan harga lebih murah dari pesaing. Mereka rela untung tipis asal dagangan muter. Mereka tahu, kalau pelanggan puas, mereka balik lagi.
Untung besar itu bukan dari satu transaksi, tapi dari hubungan jangka panjang. Kalau usahanya gagal, mereka nggak cari kambing hitam. Mereka catat, evaluasi, dan ulang dari awal. Mereka bukan takut gagal, tapi takut berhenti belajar. Itulah kenapa banyak dari mereka bisa bangkit lebih kuat setelah terjatuh. Buat orang Cina, nama baik itu investasi jangka panjang. Mereka jaga kepercayaan. Kalau janji, ditepati. Kalau salah, minta maaf. Mereka tahu, modal paling mahal itu bukan uang, tapi reputasi. Mereka jarang pamer, jarang bicara soal kesuksesan. Tapi diam-diam mereka kerja, diam-diam mereka tumbuh. Karena buat mereka, pujian nggak penting, hasil yang bicara. Inilah filosofi yang bikin mereka disegani, bahkan oleh pesaing terberat sekalipun. Buat banyak orang, uang adalah tujuan, tapi buat mereka, uang cuma alat. Alat untuk beli waktu, alat untuk buka peluang, alat untuk bantu keluarga. Karena itu, mereka nggak terlalu silau dengan gaya hidup mewah. Yang mereka kejar, kestabilan. Kalau ada sisa uang, mereka nggak buru-buru belanja, mereka investasikan. Bisa ke emas, properti, atau bahkan bantu keluarga buka usaha. Karena buat mereka, uang harus bekerja. Uang yang diam, pelan-pelan hilang. Jangan heran kalau kamu lihat mereka pakai handphone lama, tapi simpanannya ratusan juta. Mereka beli sesuatu karena fungsinya, bukan karena mau dipuji. Gaya hidup hemat bukan pelit, tapi strategi jangka panjang. Mereka nggak cuma mikirin diri sendiri. Kalau punya lebih, mereka kirim ke orang tua, bantu adik, atau didik anak-anak soal keuangan sejak kecil. Prinsipnya, kalau aku naik, keluargaku juga harus ikut naik. Mereka sadar kerja keras saja nggak cukup, harus pintar, harus punya aset, toko, properti, bisnis, bahkan saham. Karena penghasilan bisa habis, tapi aset bisa terus tumbuh. Inilah kenapa mereka terus bertumbuh meski pelan. Orang Cina percaya bahwa kesuksesan bukan dibentuk saat dewasa, tapi sejak masa kecil. Rumah mereka adalah sekolah pertama, dan orang tua adalah guru utama. Pendidikan dianggap sebagai warisan terbaik. Anak-anak diajarkan disiplin waktu, tanggung jawab, dan semangat belajar sejak usia dini, bahkan sebelum masuk sekolah formal. Rutinitas mereka padat, sekolah, les tambahan, hingga belajar mandiri di malam hari. Bukan karena paksaan, tapi karena budaya yang menanamkan pentingnya kerja keras dan ketekunan. Orang tua tidak hanya menuntut, tapi ikut mendampingi. Mereka hadir dalam proses belajar anak, mengevaluasi hasil, dan memberi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah semua terstruktur, dari jadwal belajar, target harian, hingga sistem reward sederhana. Ini membentuk mental disiplin, kemandirian, dan rasa tanggung jawab sejak kecil. Salah satu rahasia besar dari kesuksesan orang Cina adalah mereka menanamkan nilai sejak kecil. Dari usia sangat muda, anak-anak sudah dibiasakan untuk disiplin, rajin belajar, dan menghormati orang tua. Ini bukan sekadar aturan keluarga, tapi budaya hidup yang turun-temurun. Anak-anak diajari untuk bangun pagi, merapikan tempat tidur, membantu pekerjaan rumah, dan langsung belajar tanpa disuruh. Di balik rutinitas itu, mereka sedang belajar tanggung jawab dan kemandirian sejak dini. Orang tua mereka tidak hanya menyuruh, tapi memberi contoh langsung. Ayah dan ibu mendampingi anak belajar, memotivasi dengan cinta dan harapan, bukan dengan paksaan. Anak-anak tumbuh dengan mental yang kuat, bukan manja. Selain pelajaran akademik, anak-anak juga didorong untuk ikut les tambahan, belajar bisnis kecil-kecilan, dan menabung dari uang jajan. Semuanya diarahkan untuk membentuk pola pikir panjang. Hidup bukan untuk senang-senang sekarang, tapi menyiapkan masa depan. Dan semua itu tak hanya dinilai dari angka rapor. Keluarga mereka menilai dari sikap, apakah anak bisa dipercaya, apakah dia tahu kapan harus belajar, kapan harus istirahat, dan apakah dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Kedisiplinan itu bukan soal besar atau kecilnya aturan, tapi soal janji pada diri sendiri
untuk terus berproses. Orang yang mampu berkata tidak pada godaan kecil hari ini sedang membuka jalan besar untuk masa depannya. Setiap pilihan yang tampak sepele menyimpan dampak yang luar biasa. Menahan diri untuk tidak menyerah, menolak kemalasan, bahkan menepati waktu, semua itu mengasah kendali diri. Konsistensi itu seperti air yang menetes di batu. Ia tak memecah karena keras, tapi karena tak pernah berhenti. Begitu pula orang sukses, bukan yang paling berbakat, tapi yang paling setia pada prosesnya. Orang hebat bukan mereka yang tidak pernah lelah, tapi mereka yang mampu mengatur ulang semangatnya setiap kali ingin berhenti. Bangkit, lanjut, dan ulangi terus, sampai selesai. Pengendalian diri adalah benteng dari segala hal negatif. Malas, egois, mudah menyerah. Jika bisa mengalahkan diri sendiri, maka tak ada tantangan hidup yang benar-benar mengalahkanmu. Sukses ala orang Cina bukan sekadar kaya, bukan sekadar menang bisnis, tapi soal membentuk karakter, menghormati orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan mengangkat harkat banyak orang lewat kerja keras dan ketekunan. Mereka tidak sekadar mengejar hasil, mereka membangun pondasi, dari pendidikan, disiplin, hingga relasi. Mereka paham, kalau kamu mau pohon sukses berdiri tinggi, akarnya harus menghujam lebih dalam. Dan kalau kamu perhatikan, tidak ada satupun yang instan. Semuanya dimulai dari kecil. Warung sederhana, celengan receh, catatan pengeluaran, kerja keras tanpa tepuk tangan, dan kesabaran panjang menghadapi gagal demi gagal. Tapi saat orang lain menyerah, mereka justru belajar. Saat orang lain tertawa, mereka tetap melangkah. Karena dalam budaya mereka, yang kuat bukan yang cepat, tapi yang tidak berhenti. Jadi kalau kamu hari ini masih berjuang, ingat satu hal, kamu tidak perlu jadi siapa-siapa dulu untuk mulai, tapi kamu harus mulai kalau ingin jadi siapa-siapa. Itulah rahasia kesuksesan ala orang Cina. Disiplin, kerja keras, dan visi jangka panjang. Sekarang giliran kamu untuk menerapkannya dalam hidupmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita terus tumbuh bersama dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya.